ER tadi, ya, itu akan didukung oleh Kementerian Desa. Lebih dari 1.500-an desa itu sumber dari produksi kain itu. Semua desa yang punya unit usaha wisata sebetulnya, ternyata langsung dari pemerintah desa membangun wisata. Adanya pendamping di lapangan sehingga implementasi kebijakan itu bisa dijaga. Nah, Michelle, ini settingnya udah beda nih. Biasanya kita di studio taping PDKT di studio ada tulisan BPI gitu kan. Sekarang nih tempatnya chill, bagus. Gimana nih? Pasti kita kan BPI ini selalu menghadirkan sesuatu yang beda, sesuatu yang baru gitu ya. Beda, baru dan menakjubkan. Kita lagi di tempat yang benar-benar viral beberapa bulan yang lalu, Pril. Viral. Coba kasih clue biar sobat PDKT tahu. Cluenya gini nih, sampai presiden berkomentar. Presiden. Menteri juga, sampai gubernurnya juga. Dan Pak Presiden itu ya sampai bisa tertidur gitu. Tertidur nyenyak. Menikmati mimpi indah gitu ya. Nah, kalau mimpi indah itu saya nggak tahu ya. Belum tahu. Gimana? Coba. Kayaknya sedikit clue yang udah kamu sampaikan tadi, sobat PDKT udah pasti tahu lah. lah. Benar. Di Lampung, ya kan? Benar kan? Tepuk tangan dulu dong buat Lampung. Tapi ternyata ini tempatnya bagus, tempatnya chill. Berarti kita meskipun ada bintang tamu, kita harus tetap menghadirkan suasana yang beda. Iya. Pada intinya nanti topiknya masih penting untuk dibahas buat sobat PDKT. Iya, karena kan sobat PDKT pasti tahu kan kenapa sih kita harus di sini? Apa kita ngikutin orang-orang yang lagi viral nih? Tapi sebenarnya kita bukan karena itu ya. Bukan karena itu, kita nggak ngikut-ngikut. Cuma karena memang waktunya yang kebetulan ya sama. Oke, kita sapa dulu kali ya, Pril ya. 1, 2, 3. Hai sobat PDKT. Ketemu lagi bareng saya April, saya Michelle di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Seperti biasa, ini kita setiap hari Jumat kan udah menyapa sobat PDKT dengan berbagai tema. Nah, malam ini sobat PDKT kita kan ngobrol-ngobrol nih. Iya. Pastinya untuk menghadirkan bintang tamu, tema-tema juga menarik. Karena kan kita ingin saling berbagi dengan sobat PDKT di rumah juga kan, Pril kan. Karena kan kita akan membahas banyak hal di sini, banyak hal baru, inovasi. Apalagi di Lampung tadi. Benar. Langsung aja ya. Langsung sapa dulu, Pril. Halo Pak Ivan. Selamat malam Bapak. Gimana kabarnya Pak? Tepuk tangan dulu. Pak Ivan udah kenyang? Udah. Apa sambil makan nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Ini kan mengurangi berat badan. Oh, mengurangi berat badan. Iya. Oke. Nanti jadi episode ada berikutnya mengurangi berat badan lagi. Ala Pak Ivan nanti bisa. Tips-tips mengurangi berat badan ala Pak Ivan. Iya, iya. Caranya makan. Caranya makan. Iya. Oke. Perjalanan dari Jakarta ke Lampung membutuhkan banyak energi. Tapi tetap fresh nih. Iya, kabarnya gimana Pak? Masih fresh gini loh sampai sekarang loh. Mana ini perjalanan jauh ya? Apa sih Pak konsepnya? Gampang sih. Apa Pak? Naik pesawat daripada naik kapal. Iya, itu dia ya. Iya benar. 1 dibanding 7 jam. Iya. Jadi Bapak tadi perjalanan lancar sekali ya, karena dari Jakarta bandara pesawat langsung sini. Tapi tadi dalam perjalanan bisa bermimpi indah ya Pak ya? Iya. Apa nggak sempat tidur? Atau sempat tidur? Nggak sempat tidur kan, memang cuma sebentar. Cuma sebentar ya. Nah, darat lebih lama lagi Pak, lebih bisa menikmati lagi jalanannya. Tidur ya? Kalau saya tadi juga tidur sih. Kalau saya enggak sih, saya menikmati perjalanan karena itu jalanan Lampung itu sudah bagus dilewati tadi. Tepuk tangan buat Lampung. Tadi kabarnya udah baik ya. Seperti biasa kan kita ini karena di Lampung kita ngomongin juga nih. Karena lagi di Lampung ya kan. Ini berkaitan juga sama yang viral kemarin Pak. Nah, tadi kan Pak Ivan menceritakan perjalanan yang sebenarnya yang 1 dibanding 7 jam tadi loh. Bener. 1 jam menikmati ya di udara, nggak bisa menikmati di laut, di darat ya. Tadi kan kita menikmati golden hour ya, sore-sore. Iya, iya. Gini Pak, kalau misalnya bicara tentang jalan nih Pak ya, gimana sih menurut Pak Ivan sendiri kalau dikaitkan dengan perencanaan penganggaran keuangan desa gitu? Iya, memang jalan itu sebetulnya memang sempat menjadi dominan. Jadi di tahun 2015, 88%
dana desa dipakai untuk bangun jalan. Besar banget ya. Di 2018 sudah turun jadi 60%-an. Tapi karena COVID, memang yang meningkat itu jadinya biaya bencana. Yang tadinya cuma 2% jadi 37% sih. Adanya penganggaran lain ya Pak ya. Iya. Ya. Tapi kita tahu jalan itu sekarang jadi penting itu. Karena gara-gara itu kemudian bukan banyak desa jadi perkotaan. Oke. Banyak desa jadi perkotaan. Iya. Karena Banyak jalannya desa- yang berubah. Benar, dan juga di banyak desa jadi adanya desa wisata. Jalan salah satu akses ya Pak ya. Iya, benar. Nah Pak, Memudahkan. bicara tentang desa wisata ini menarik juga nih, karena sekarang itu di Lampung ini adanya namanya itu desa wisata berbasis digital ya Pak ya. Iya, iya. Nah, Iya. desa wisata berbasis digital itu seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya desa wisata itu saat ini ya, ini menjadi salah satu penerimaan asli desa yang terbanyak saat ini. Ada satu desa, tapi bukan di Lampung ya, bukan di Lampung. Jawa Timur, yang pendapatan dari wisatanya itu 7 miliar Oke. Wow, 7 miliar setahun terakhir ini. pendapatan. Iya, iya. Dan kemudian desa menganggarkan sampai 6 miliar lebih untuk memperbaiki atau menambah fasilitas wisatanya. Oh, jadi yang dapat dari dana untuk desa wisata ini dikembangkan Ya. lagi untuk Ya. lebih mengembangkan wisata lagi ya Ya, Pak ya. ya. Ada jadi- perkembangan gitu. Ya, kalau menurut saya sih itu sesuatu yang spektakuler dan agak-agak nekat. Dapat dana 7 miliar, 6 miliar lebih dipakai kembali untuk investasi kan. Investasi berarti. desa Iya. ya Pak ya. Tapi tentunya mereka juga optimis ya Pak ya, karena 7 miliar dihasilkan oleh desa, 6 miliar yang digunakan pasti juga dengan harapannya bakalan berkali lipat lagi Iya. untuk memasukkan Lebih maju, investasi lebih maju mereka ya lagi. Pak ya. Ya, dan di Lampung sudah mulai banyak desa wisata, terutama di pesisir ya. Oh, di daerah pesisir. Karena ya memang alamnya bagus. Jadi itu yang dinaikkan ya potensi-potensi alam. Ya, di situ. ya. benar. Nah, yang menarik adalah Lampung juga terkenal sebagai desa digital. Oke. Ya. Kita tahu misalnya mengurus KTP, mengurus ya, kemudian surat untuk perpanjangan kendaraan. Oh iya benar. Semuanya ber- Sekarang ada Samsat desa gitu. Dan kemudian Sudah itu terintegrasi. ya berbasis pada digital desa. Ya. Yang terbaru ini sedang ada rancangan supaya wisata desa itu dimulai dari ini pakaian yang khas Lampung. Itu mau dibuat semacam spot-spot gitu, difoto, kemudian nanti juga di video, yang nanti akan menjadi AR ya. Jadi kalau kita scan gitu, nanti akan kelihatan ini dibuat siapa, dari mana, dari Jadi desa langsung mana. bisa. Ya. Berarti Dan aksesnya gampang sekarang ya Pak, dan kita tuh juga lebih mudah untuk mengeksplor Iya, kekayaan iya. dari Kreativitas kita juga. nggak perlu lagi tuh searching ini dari Ini mana. dari mana sih? Iya. Hasil karya siapa? Iya, gitu. betul. Dan itu sedang trending ya. Artinya trendingnya begini. Itu kan bahan-bahan alami di Lampung ini. Ya. Kemudian itu yang menjadi bagian dari komoditas wisata. Komoditas wisatanya itu mencoba untuk membuat kain Lampung itu. Jadi wisatawan diajak untuk mencoba membuat. Ada 2 keuntungan ternyata. Apa tuh Pak? Yang pertama ya dia merasakan itu kan, ada pengalaman itu. Yang kedua, wisatawan dengan para perajin kan beda. Perajin melihat itu sangat mudah, tapi wisatawan kan merasakan susah gitu. Oke. Dengan demikian ketika dia membandingkan antara membuat Dengan dengan memilih. membeli bahan, itu jadi terasa murah membeli kain Lampung gitu. Betul, Dan betul. juga ada euforianya ya Pak ya, ketika mereka juga kita ke suatu daerah melihat Iya. orang-orang berpakaian khas daerah, pasti kan euforianya lebih terasa ya. Oh ternyata, dan juga untuk mengenalkan ini loh adat dari Pakaian Lampung, adat. pakaian Iya, adatnya seperti iya. ini. Dan itu nanti ini sedang dalam proses sih, dibuat sedang jadi sebagian
sedang dibuat apa namanya itu AR-nya tadi. Apa namanya AR itu apa? Realitas virtualnya dulu. Ya. Okay. Nanti setelah itu, tapi bentuknya kan foto itu. Nanti setelah itu virtual video untuk realitas virtual juga. Nah itu bentuknya kira-kira gini misal. Di sini, kalau kita pakai aplikasi itu, nanti misal bisa dibuat pakaiannya itu dengan apa namanya itu kain. Berarti sesuai dengan yang saya pilih ya Pak Yeah. gitu. Berarti ada pilihan kainnya ya. Yeah, Saya mau pilih yeah. kain yang ini ceklek gitu ya. Langsung ya. Amazing gitu ya. Jadi nggak usah difoto berkali-kali ganti baju, langsung. kelihatannya ganti itu nggak usah. Langsung. Oh iya. Menarik Nggak tahu ya. sih apakah ceklek apa klik nggak tahu tapi Oke, berarti ada perbedaannya antara ceklek dan klik. Kita tunggu dulu aja aplikasinya apa yang update ya Pak ya. Tapi ngomongin digital, ini Oke. kan apalagi desa wisata digital itu kan pasti udah ada transformasi gitu kan. Iya, Karena iya. salah satu keunggulan di Lampung itu kan Iya. juga ada desa wisata yang udah terkoneksi di media sosial gitu Iya, kan iya, Pak ya. benar. Yang artinya desa-desa wisata ini potensinya juga didorong di platform-platform Platform digital. Nah, saya pengen tahu nih Pak, pendapat Pak Ivan sendiri mengenai transformasi ini tuh gimana Pak? Karena kan ini udah bagus banget nih. ya jadi memang paling enak memang saat ini ya digital sih. Kenapa seperti itu? Negara maju pun mengalami digitalisasi itu baru tahun, contohnya kalau Singapura ya, sekitar 2002. Kemudian secara global itu baru ada perubahan yang besar di 2008. Kan nggak jauh kita ingin mengejarnya itu. Nah desa-desa sendiri karena adanya berbagai apa namanya itu media sosial, dia bisa langsung belajar dari situ. Iya betul. Sudah banyak contoh desa yang membuat apa aplikasi atau dia membuat konten yang dia ambil dari media sosial ya, Iya, karena YouTube. gitu. semua ada di media sosial. Iya, Tinggal kita benar, tinggal mengasah kreativitas kita mau diapain tuh media benar. sosial. Karena sekarang semakin banyaknya ide, kreativitas, orang juga semakin kencang untuk main gadget itu contohnya Iya, kan, iya, tinggal iya. scroll. Jadi kalau misalnya kita nggak ingin ketinggalan untuk memasarkan produk kita, Iya. memasarkan kekayaan kita, ya harus rajin-rajin juga mengupdate di Iya. media sosial ya Pak. Makanya ya. coba dicari di Apple Store atau apa namanya Play Store. Play Store, dicari wisata desa atau desa wisata akan muncul tidak hanya kementerian ya, Iya. tidak hanya Pemda, tapi desa-desa Desa-desa pun udah di situ banyak. ada aplikasinya kan. Iya benar. Jadi bayangkan aplikasi yang dibuat global juga ada di level desa. Desa. Itu udah membuktikan bahwa desa itu semakin kreatif, semakin maju. maju gitu Ya, ya. dan digitalisasi itu Semakin Kelihatan semakin nyata. ya langkah yang paling pendek untuk mengejar kemajuan. Nah, Langkah pendek tapi tepat untuk mengejar kemajuan. kemajuan. Kayaknya bisa jadi judulnya podcastnya ini. Udah ketemu nih judul. Udah ketemu judul. Langkah cepat, langkah pendek Untuk cepat untuk mengejar kemajuan. kemajuan. Saya biasa nulis, jadinya harus ditulis dulu, bukan diingat-ingat. Begitu. Jadi dan menurut saya sih makanya waktu kita ke Lampung, kemudian ada yang dari dinas PMD mengenalkan ada rencana awal membuat AR tadi, ya. Nah, itu akan didukung oleh Kementerian Desa, oleh BPI. Ya. Oleh BPI. Berarti BPI memberikan support 100% Pak. Loh iya, karena kan itu cara yang paling baru, Efektif. karena paling baru di dunia. Jadi misalnya ya, apa namanya itu, ya merek terkenal di Eropa itu membuat aplikasi seperti itu untuk mengenalkan baju-baju apa namanya fashion terbarunya. Nah kalau kita sekali bisa membuat itu di Lampung, kita tinggal mengisinya untuk kain-kain daerah yang lain. Oke. Dan menurut perkiraan ini, waktu diskusi dengan Pemda Lampung itu,
saat ini di negara maju sedang ada kebutuhan dari konsumen untuk kain-kain yang ramah lingkungan, yang tidak terbuat dari nilon dan sebagainya, dan itu justru ada di kain-kain tradisional Indonesia. Makanya itu harus yang ditingkatkan gitu ya. Ya, perkiraan dari Eropa itu mereka bisa membuat sintetis yang relatif alami itu paling cepat 10 tahun lagi. Artinya kita punya waktu 10 tahun. Kalau kita bisa membuat AR pada tahun ini, kita punya waktu 10 tahun untuk mengisi pasar fashion global dari desa-desa wisata. Tinggal kita Gitu. yang harus cepat berpikir, cepat berpikir, cepat kira-kira menghasilkan begitu. ini. agar digitalisasi itu semakin nyata nanti. Bener. Karena kan ini tuh kayak juga kita tuh menghasilkan suatu barang yang ada di sekitar kita kan Pak, kayak mengolah lagi barang-barang yang sudah ada, dan itu kan ada di desa juga. Itu suatu seperti teknologi juga kan ya Pak ya, mengolah sesuatu yang ada di sekitar kita untuk memasarkannya ke dunia. Dan jangan lupa kata kuncinya memang ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan. Karena itu yang paling penting. Ya, karena itu saat ini yang dibutuhkan masyarakat global. Ya. Jadi ada kekosongan pasar itu yang akan kita isi dengan AR, kain-kain tradisional yang dihasilkan di daerah-daerah. Yang ramah lingkungan. Perkiraan kasar dari Pemda Lampung itu 70% dari desa-desa di Lampung, sekitar 2000-an, berarti 70%-nya ya lebih dari 1.500-an desa itu sumber dari produksi kain itu. Jadi kalau kita membereskan itu, paling tidak 70% desa di Lampung ini ya, untuk saat ini ya, itu akan mendapatkan manfaat. 70% loh. 70%. Nanti kalau itu membesar, Itu baru di Lampung ya. kalau ada yang kain tradisional dari Minang, nanti dari Jambi, pastilah NTT sudah itu kan. Langsung ke tempat-tempat lain wilayah lain. Berarti itu sudah menjadi sudah diangkat dan menjadi pembicaraan antara Pemda Lampung dengan BPI sendiri ya Pak ya? Iya. Berarti kita tinggal Nanti kita bereskan. Realisasi. Iya. Dibereskan sama Pak Kaban. Kita tunggu. Kalau dibereskan itu berarti ya bagi tugas. Bagi tugas. Tugas kita juga. Iya. Nah Pak, terkait dengan bagi-bagi tugas tadi nih Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang adanya sebuah inovasi dari Lampung. Iya. Nah Pak, di sini itu kan desa wisata digital pun tidak hanya di Lampung ya Pak ya. Iya. Kalau bisa kita bicara tentang desa wisata digital di desa-desa lainnya, boleh nggak sih Pak dalam pengembangan desa digital itu menggunakan dana desa? Iya. Kalau dari Peraturan Menteri Desa nomor 8 2022, kan setiap tahun ada Peraturan Menteri Desa, selalu ada desa wisata sejak 3 tahun terakhir. Jadi sejak adanya pandemi itu, kemudian ada istilah normal baru waktu itu, kemudian kita melihat ternyata konsumsi dan gerakan masyarakat di tahun 2021 akhir itu dimulai dengan tidak ke kantor tapi ke tempat wisata gitu. Jadi gerakan tidak ke kantor. Jadi Itu kok kan pada waktu itu kan BFH. Iya, benar. Nah, ketika mulai agak sedikit longgar dari pandemi Covid itu, ternyata gerakan menurut BPS diambil dari Google ya, dari peta Google itu, ternyata gerakan masyarakat Indonesia itu ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat ya berarti semacam mall gitu ya, pertokoan gitu. Tapi yang dekat dari rumah, dan yang paling mungkin wisata yang paling dekat dengan rumah ya wisata desa. Kan tinggal ke desa tetangga satu kabupaten gitu. Jadi bukan wisata-wisata yang jauh apalagi ke luar negeri. Jadi kita mengetahui itu, makanya dana desa boleh digunakan untuk desa wisata. Jadi berbasis pada data tadi. Oke, kalau ini kan kita bicara tentang komunitas gitu ya. Biasanya kan erat dengan kelembagaan gitu ya Pak ya. Iya. Pasti itu. Nah, untuk mendukung desa wisata digital ini ya Pak,
posisi dari lembaga ini tuh seperti apa sih Pak Ivan? Nah ini memang satu persoalan baru. Justru karena kita sekarang tahu datanya. Jadi kita mengira dengan adanya BUMDesa, kemudian BUMDesa mengelola wisata, BUMDesa punya nomor badan hukum, nomor induk berusaha, yaitu berusaha di bidang wisata. Dikira akan dikelola BUMDes. Ternyata dari data APBDes itu, semua desa yang punya unit usaha wisata sebetulnya, ternyata langsung dari pemerintah desa membangun wisata. Jadi artinya ada semacam ketimpangan kapasitas. BUMDes harus menunjukkan, entah mau BUMDes, entah mau itu koperasi, harus menunjukkan kapasitasnya. Sehingga dipercaya pemerintah desa untuk mengelola dana. Jadi ada 150 desa yang PADes-nya itu di atas 1 miliar ya setahun terakhir ini. Tapi yang dikelola BUMDes sudah turun drastis. Kalau dulu ada desa-desa yang di atas 1 miliar itu dari PADes-nya dari BUMDes, sekarang sudah tidak. Nah dari yang BUMDes-nya wisata, ternyata pengeluaran APBDes itu langsung dari pemerintah desa ke lokasi wisata. Harusnya kan diberikan kepada BUMDes ya, sebagai modal BUMDes, tapi ternyata tidak. Jadi sekarang kita tahu ada masalah itu, April. Boleh dana desa dipakai ya, tapi harapannya kan pemerintah itu, desa itu kan fokus ke layanan, urusan ekonomi biar diurus BUMDesa ya, tapi ternyata masih ada kesenjangan. Berarti itu kan apakah bentuk dari desa untuk ayo BUMDes tunjukkan jati dirimu lagi, ayo BUMDes berkembang biar kami bisa memberikan suatu kepercayaan kepada BUMDes. Ya, betul. Iya nggak sih Pak, kalau biar nanti lebih meningkatkan apa sih jati diri BUMDes? Tunjukkan jati dirimu BUMDes agar dari pemerintah, dari desa itu bisa lagi untuk mengalokasikan dan dikelola oleh BUMDes ya Pak ya. Setahun setelah reformasi 98, kemudian di tahun 99 itu ada undang-undang otonomi daerah, undang-undang nomor berapa itu, tahun 99. Untuk pertama kalinya ada BUMDes. Harapannya BUMN, BUMD, BUMDes itu relatif sejajar gitu. Tapi selama ini kan enggak. Baru setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian peraturan pemerintah BUMDes tahun 2021, barulah itu berbagai aturan itu menyebutkan ini hak untuk mengelola pasar pada BUMN, BUMD, dan BUMDes. Hak mengelola terminal BUMN, BUMD, BUMDes. Jadi bayangin 99 baru tercapai 2021. Jati dirinya baru tercapai 2021. Dan sekarang jangan sampai jati diri itu balik lagi. Kita harus mempertahankan dan mengembangkan lagi. Pak, dari Kementerian Desa sendiri nih Pak, tadi kan ada yang dukungan dana desa. Selain dari dana desa itu dukungan dari Kementerian Desa ini apa sih Pak untuk kemajuan desa wisata? Jadi yang menarik dari Kementerian Desa itu memang 3 hal itu. 2 hal itu tadi. Ada dana desa yang prioritasnya boleh dikatakan ditentukan Kementerian Desa, 68 triliun kan, jadi termasuk banyak itu. Kemudian setiap kali Kementerian Desa mengeluarkan kebijakan, langsung berpengaruh kepada 75.256 desa atau 91% wilayah pemerintahan, ya kan? Sekali kebijakan dibuat mempengaruhi 91% lokus pemerintahan, dan itu mencakup 71% warga negara Indonesia. Jadi keunggulannya Kementerian Desa itu ya membuat kebijakan. Nah, syukurlah yang pada masuk Pusbangjak itu yang bagian membuat. Sekarang sudah enggak ya, karena naik tingkat ya. Itu yang kedua tadi kan memprioritas dana desa, membuat kebijakan, sama adanya pendamping di lapangan sehingga implementasi kebijakan itu bisa dijaga ya. Jadi seperti itu tadi, tidak hanya soal dana desa, tapi membuat kebijakan. Nah, kebijakan terhadap
desa wisata itu sudah ada di Kementerian Desa. Memang mungkin perlu tambahan lagi ya supaya lebih cepat lagi. Terutama tadi belum pernah terbayang kebijakan desa wisata digital. Iya, benar. Berbasis AR tadi dan kemudian besok pakai VR gitu. Tinggal klik apa cekrek gitu deh. Iya. Kita tunggukan karena masih dalam proses. Pasti juga sobat PDKT di rumah penasaran apakah diklik atau cekrek dan bagaimana sistemnya. Tunggu dulu aja. Aplikasinya gitu ya. Dan yang terakhir nih pertanyaan kita terakhir nih Trio. Biasanya kan pasti Pak Ivan sendiri itu kan udah banyak tahu kan tentang desa wisata, apalagi desa wisata digital di mana-mana. Nah, ada nggak sih Pak cerita yang paling berkesan gitu terkait desa wisata digital menurut Pak Ivan sendiri? Iya, jadi sudah ada yang mencoba-coba ya membuat VR. Itu dari kamera 360 derajat itu, sehingga kita bisa mengetahui kondisi wisata di desa itu gitu. Saya kira itu hal yang menarik, ya. Tapi ternyata belum cukup. Yang diperlukan lagi adalah pemasaran ternyata. Jadi atau kalau untuk digitalisasi ya amplifikasi. Nah, keunggulan dari Kemendes sekali lagi itu amplifikasi. Amplifikasi itu seperti yang April itu lakukan, sehari mengirim kepada 60 paling banyak berapa April? 68.000 WA kades kan dalam sehari. Itulah amplifikasi, sehingga kades-kades seluruh Indonesia tahu ada informasi. Iya. Yang kedua, amplifikasi dari para tenaga pendamping. Dan yang ketiga, amplifikasi di internal Kemendes, yang kalau para kepala TU itu mendapatkan informasi di dalam satu WA group untuk disebarkan ke unit kerjanya masing-masing. Jadi memang harus ada itu. Itu hukumnya digitalisasi postmodernisme kayak gitu. Jadi nggak cuma menciptakan, tapi bagaimana kita punya strategi untuk memasarkan. Semua orang itu tahu ada informasi atau ada kreativitas apa nih yang tadi dari awal itu kenapa bisa viral soal jalan itu? Ya karena ada amplifikasi. Setiap kali ada komentar plus atau minus, pasti selalu membesarkan topik atau isu itu. Apalagi itu di media sosial tadi yang kita bahas ya, karena media sosial itu kan semua bisa diakses lewat situ. Iya, benar. Tinggal kita mau cari berita yang baik atau yang buruk. Berita yang buruk gitu. Sekali dapat berita yang baik, munculnya yang baik terus. Sekali yang buruk, munculnya yang buruk terus. Komen-komen juga banyak. Tapi kan kalau misalnya kayak tadi Pak, berita yang buruk jalan ini misalnya jalan Lampung, tapi kan setelah dikomentar jadi baik, ya kan? Ya, jadi memang ada dua hal memang kalau di zaman sekarang itu, karena zamannya posmo, yang realitas sama yang persepsi. Jadi desa juga harus menyiapkan dua hal itu. Misalnya ada yang mengatakan, wah ini bagus ini setelah melihat fotonya dan sebagainya gitu kan. Setelah didatangi ternyata nggak sama. Iya, pernah gitu. Itu ya ada kejadian di suatu tempat ceritanya. Iya. Makanya pas dilihat di sini tuh bagus Pak, tapi setelah datang ternyata datangnya pas musim kemarau. Jadi agak berbeda realita dengan ini. Nah itu jadi perlu dua hal itu. Realitas sama persepsi. Oke, jadi itu memang salah satu contoh ya bagaimana kita nggak cuman melaksanakan, tapi kita juga punya strategi-strategi untuk meningkatkan. Iya benar pemasarannya. Itulah gunanya ada foto, ada caption. Ya, benar kan Pak? Tapi kan fotonya apa, captionnya apa? Nah makanya kita harus sinkron tuh. Ada foto, keterangan di captionnya. Datang ya di musim hujan, di jalan musim kemarau. Benar kan Pak? Itu kan penting sekali kan Pak? Atau kadang-kadang kan modelnya kan ada dua Instagram kan. Apa tuh Pak? IG yang untuk bagus-bagus itu sama IG yang second account. Iya, second account-nya itu. Atau kadang teman-teman nih ada yang cuman lihat fotonya aja, nggak dibaca tuh keterangan sampai akhir. Iya benar. Makanya bijaklah menggunakan media sosial. Betul. Karena kalau misalnya kita bijak, hal yang sedikit bisa jadi bagus. Kalau nggak bijak, hal yang sedikit jadi negatif bawaannya. Ya betul. Ada kuis tim kreatif.
Seperti biasa. Karena kita udah ngobrol-ngobrol. Ya? Request dari Bapak. Kemarin pas kuis sama Bu Ses menarik juga ya Pak? Sangat Yang terakhir. menarik, ya. Sangat menarik ya. 2 kali saya salah. Dia kali Pak salah dan 1 kali Bu Ses nggak berani jawab. Iya, pertanyaan yang nggak bisa dijawab, takut salah nanti kan. Nah, ini ada 2 pilihan. Seperti biasa nanti kami akan membacakan, Pak Ivan tinggal pilih salah satu dan nanti alasannya apa sih? Oke. Nama kuisnya apa? Kuis itu? cepat, jawabannya harus Tepat. Oh, itu selalu salah. Iya, itu salah. Tapi itulah ini apa seninya di sini Pak. Oke. Yang pertama, kopi hitam atau kopi susu? Wah, kopi hitam. Kenapa? Lebih suka yang pekat-pekat itu atau Bukan. Kopi susu tetap ngantuk, kopi hitam enggak. langsung melek gitu ya? Bapak tuh nulis 24 jam kayaknya. Jadi saya merasa terbanting nih. Aduh, Bapak udah update lagi nih. Siapa duluan? Iya, bener nulis apa lukis? Hah? Wow. Pertanyaannya susah ya Pak ya? Ya. Wow, ekspresi. Wow. Apa ini pertanyaan susah Pak? Ya. Kenapa Pak? Pilih mana Pak? Nulis atau lukis? Jadi ada satu kejadian. Ada satu cerita. Astagfirullah. Sedang jadi presenter bareng-bareng Budiman Sujatmiko. Saya ngefans banget tuh. Kata Budiman, oh saya kenal namanya. Karena dulu waktu saya kecil, ya hanya dua anak kecil yang dikenal. Yang satu karena umur 13 masuk kedokteran atau apalah, masuk perguruan tinggi. Yang satu karena menjadi pelukis cilik. Itu. Nanti bisa dicari. Itu kan gampang sekarang. Memang iya apa enggak kan tinggal dibuktikan di internet. Kan, gitu. Ini agak mengingat saya sebuah memori. Itu jawaban kok di Google search ini. Berarti ini pertanyaan jawabannya lukis atau apa nih? Nah, soal menulis, sebetulnya saya sampai pada posisi sekarang, semuanya gara-gara tulisan. Oh, oke. Gara-gara tulisan dipanggil menteri untuk jadi penasehat. Ya. Gara-gara tulisan kemudian diminta di lantai 2 itu. Karena tulisan nggak pernah mati ya Pak ya? Iya, kemarin ada ketua umum partai tapi yang memberitahu bahwa nggak pernah ketemu, tahunya cuma lewat tulisan. Jadi kayaknya ini mirip pertanyaan ke Bu Ses ini. Pilihannya susah ya, karena punya cetak sendiri-sendiri ya. Kayak pertanyaan terakhir Bu Ses. Oke. Ya. Hokben apa Solaria? Jangan jawab makanan di sini Pak. Pertanyaan cuma itu doang. Hokben atau Solaria? Ini yang Bapak tunggu. Tapi Pak, sebelumnya sebelum Bapak menjawab ini, kita nggak ada kayak di TV gitu ya Pak. Tring, nanti ada makanan kesukaan apa? Oh, iya, kita iya. jangan berharap di sini ya Pak. Iya, Kita iya, hanya iya. untuk pertanyaan aja. Karena kan Pak Ivan kan pasti ada salah satu yang disukain gitu ya. Menu-menunya apa kayak alasannya apa gitu. Ini gara-gara Heri ini paling. Mas Wah, Heri. Mas Heri. Awas lo Mas Heri. Saya bilang ke Solaria, malah dia ngajak saya ke toko yang satu. Oh. Sehingga di situ dia minum namanya kopi surga. Ternyata campuran dengan apa? Itu kalau kita lebaran itu kurma. Oh. Karena pokoknya semua yang berbasis kurma surga gitu. Jadi itu kopi surga itu kurma. Pokoknya ini gara-gara Mas Heri ya? Iya, Mas padahal Heri, saya Pak, ya? mau ke Solaria. Oh, Mas Heri. Tapi itu dua-duanya oke sih. Oke ya Pak ya? Pak, tentang Heri Pak. Heri apa Muhir? Ya? Heri apa Muhir? Karena Pak bicara Ini- Heri ini. Ini kayaknya karena duduknya di belakang Heri dan di samping Muhir ini. Harusnya ke Michelle ini pertanyaannya. tingkat- Heri apa Muhir? Oh iya. Saya tanya Bapak. Saya gimana ya saya jawab dia?
Terakhir Pak, Karl Marx atau Max Weber? Wow. Wow. Hari ini judulnya tuh wow. Wow. Baik Pak Kaban. Jadi gini, apa namanya? Sebenarnya saya lebih cocok Karl Marx. Karena agak aneh sih. Pemikiran-pemikiran? H.O.S. Sokro Aminoto pernah menulis Sosialisme Islam tahun 1912 lah, kira-kira tahun-tahun itu. Bukunya tipis sih, karena itu gampang dibaca. Tapi yang menarik, semua nabi itu, kata itulah, kata H.O.S. Sokro Aminoto, semua nabi itu selalu memperjuangkan golongan terbawah. Karl Marx selalu memperjuangkan golongan terbawah. Jadi di masa itu antara sosialisme dan Islam, Karl Marx dan Nabi Muhammad itu punya apa namanya, perjuangan, titik perjuangan yang sama. Itu yang membuat cocok. Karena orang tua wartawan biasa membela lapisan bawah. Nama saya sendiri itu dari novel Dr. Zhivago. Ivanovic itu pembela golongan miskin. Jadi namanya The Novelis berbahagialah Novelis banget ya. para PPNPN dan para TP gitu, pasti akan dibela itu. Ini golongan Aduh, saya ngomong dan TB. Tapi waktu saya S1, apa namanya, di perpustakaan saya, perpustakaan kampus itu lebih banyak buku-buku Max Weber. Makanya saya pelajari itu. Bahkan saya, tapi kan sekarang perpustakaannya sudah nggak ada ya. Jadi saya yakin buku-buku itu gampang diambil. Jadi saya ambil itu buku-bukunya juga. ngomongin buku, jadi ingat ada buku lagi. Oke, jadi tuh pertanyaan-pertanyaan sebenarnya simpel tapi punya cerita tersendiri buat Pak Ivan gitu ya. Sampai makanan gara-gara Mas Heri tadi nih. Terima kasih banyak Pak Ivan sudah meluangkan waktu untuk berbincang tentang desa wisata digital ya. Ngobrol-ngobrol santai di tempat yang beda. Oke, jangan lupa juga buat Sobat PDKT terus tonton episode-episodenya karena kami akan selalu menghadirkan tema-tema menarik setiap hari Jumat jam 5 sore. Di mana Michelle? Di YouTube BPI Kemendesa PDTT. Jangan lupa like, komen, apa Pit? Like, share, dan juga subscribe. Plus yang terakhir jangan lupa buat klik lonceng merahnya. Ting 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 ting. Oke, terima kasih. Saya April. Saya Michelle. Saya Ivanovi Agusta. Ketemu lagi di PDKT berikutnya. Makin dekat dengan desa.